Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 semester genap hari ini, kita akan membahas faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Kalau kemarin kita sudah membahas masalah kemajuan peradaban Islam di dunia, marilah kita evaluasi kenapa ada kemunduran di peradaban Islam di dunia. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke anak-anakku, marilah kita bahas secara rinci faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita menjelaskan dulu tujuan pembelajaran faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang pertama adalah siswa mampu mengevaluasi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang kedua, siswa mampu menyajikan faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Sebelum masuk ke pembahasan faktor-faktor kemunduran, ada baiknya kita evaluasi dulu faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang pertama adalah bertemunya agama Islam dengan berbagai kebudayaan akibat penyebaran Islam ke segala penjuru dan semangat umat Islam untuk menyerap ilmu dari manapun datangnya. Maksudnya tidak harus ilmu agama menjadikan Islam mengalami kemajuan. Yang kedua, adanya pluralisme dalam pemerintahan dan politik. Jadi yang dimaksud pluralisme adalah menerima ataupun memandang sama semua bidang. Jadi tidak ada golongan-golongan tertentu, semuanya diterima atau terbuka untuk siapa saja. Yang ketiga, memperhatikan stabilitas ekonomi dan politik. Yang keempat, mengadakan gerakan penterjemah sehingga umat Islam dapat mengerti dan mengetahui ilmu lain selain dari buku Islam itu sendiri. Yang kelima, berdirinya perpustakaan dan menjadi pusat penterjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Itu tadi kelima faktor-faktor yang menunjukkan kemajuan untuk peradaban Islam di dunia. Kemudian umat Islam mengalami kemunduran karena kurang pelaksanaan ajaran agamanya, dan negara-negara barat mendominasi di beberapa bidang, yaitu bidang politik dan peradaban. Kemajuan-kemajuan yang telah berabad-abad lamanya dibangun runtuh begitu mudahnya disebabkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Faktor-faktor kemunduran Islam diantaranya yang pertama, krisis di bidang politik, yang kedua, krisis di bidang keagamaan, yang ketiga, krisis di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dari faktor tersebut kita bagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama kita bahas faktor internal kemunduran Islam di dunia. Yang pertama, keruntuhan Islam sering disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya para pemimpin. Yang kedua, kemungkinan terjadinya desentralisasi dan pembagian kekuasaan di daerah-daerah. Yang ketiga, perpecahan antara Arab dan non-Arab, Muslim Arab dan non-Muslim. Muslim Arab dan Muslim non-Arab, antara Muslim dengan non-Muslim. Yang keempat, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kekuasaan.
Dan yang kelima, menerapkan pajak berlebihan menjadi kebijakan favorit yang dibebankan kepada semua rakyat tanpa kecuali. Yang keenam, wabah penyakit sering muncul seperti cacar, pes, malaria, dan sejenis demam lainnya. Dan yang paling lama ataupun yang sudah kita alami sekarang ini adalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai tahun ini. Yang ketujuh, menurunnya stabilitas keamanan dan bangunan yang kurang diperhatikan sampai sering terjadi banjir yang membawa malapetaka. Yang kedelapan, banyaknya orang kelaparan yang tidak diperhatikan. 9. Serangan Al-Ghazali terhadap para filsafat dan ilmuwan yang menyerang rasionalisme dan mengajukan tasawuf sebagai alternatif yang paling mungkin untuk menjadi jalan hidup dan penemuan kebenaran agama. Faktor eksternal kemunduran Islam di dunia. Yang pertama, pengaruh buruk dari aliran-aliran alam pikiran Islam periode sebelumnya. Yang kedua, pengaruh perang bumi hangus yang dilancarkan oleh bangsa Tartar dari timur dan serangan tentara salib Nasrani dari barat. Jadi bisa kita simpulkan mengenai kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia sebagai berikut. Yang pertama adalah kemajuan pemikiran Islam erat kaitannya dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan. Masa keemasan puncaknya terjadi pada dinasti Abbasiyah, yaitu antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua, beberapa faktor yang mendorong kemajuan Islam yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan, pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Yang dimaksud dengan asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain di sini adalah percampuran antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Contohnya, orang Arab menikah dengan bangsa lain. Ini contoh dari asimilasi. Kemudian yang ketiga, stabilitas perkembangan ekonomi dan politik. Gerakan penterjemahan dan berdirinya perpustakaan-perpustakaan yang jadi pusat penterjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada kemajuan, pasti ada kemunduran. Tetapi kemajuan ini telah dihancurkan oleh orang Islam itu sendiri dengan perilakunya yang tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Seorang pembaharu Islam dari Mesir mengatakan, Islam mahjubun lil muslim. Islam itu tertutupi oleh orang Islam itu sendiri. 5. Masa kemunduran terkait dengan bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan, serangan Timur Leng dan dinasti Mamalik di Sungai Nil Mesir. Yang keenam, adapun faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam adalah adanya faktor internal dan eksternal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya ilmu pengetahuan yang sudah berkembang pesat pada masa Abbasiyah. Oke, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan untuk tugas PAI 3 nggih. Yang pertama adalah ceritakan
dan jelaskan faktor penyebab kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini yang sangat mempengaruhi peradaban Islam menurut kalian. Misalnya, kalian bisa memberi contoh adanya kemajuan, kalian bisa pegang HP, kemudian apa yang menjadi kemajuannya, kemudian apa yang menjadi kemundurannya. Yang kedua, Islam punya ciri khas yang saat ini mulai tergusur dengan adanya pandemi COVID-19. Misalnya saja masker. Dengan bermasker kita sudah kehilangan keramahan kita. Kita sudah tidak kenal satu tetangga ataupun saudara yang sudah sebelumnya sudah kita kenal ketika berjumpa di jalan ataupun di manapun. Akhirnya tidak kenal karena tertutup masker. Jika kalian amati selama masa pandemi ini terjadi kemajuan dan kemunduran dalam peradaban Islam. Sebutkan 3 contoh kemajuan dan 3 contoh kemunduran peradaban Islam. Baiklah belajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.